Jadi tidak seperti pada metode tertutup, kalau di metode tertutup kita memerlukan 2 buah nilai atau kita memerlukan selang seperti itu ya. Nah, maka di metode terbuka ini kita tidak memerlukan selang. Kita tidak memerlukan kurung atau kalau 2 nilai bisa. Nah, tapi di sini kita hanya memerlukan tebakan awal saja. Tebakan awal di sini bisa 1 atau bisa 2. Jadi kalau kita bilang 2 nilai enggak juga ya. Jadi kalau di metode terbuka dia metode tertutup dia membutuhkan selang, suatu selang seperti itu dan dia membutuhkan 2 nilai selang. Nah, kalau di metode terbuka maka dia hanya memerlukan sebuah tebakan awal saja seperti itu. Nah, inilah mengapa alasannya metode ini kita sebut sebagai metode terbuka. Nah, hampiran atau pendekatannya nanti akan kita cari dengan menggunakan iterasi-iterasi. Makanya nanti kita akan melakukan prosedur iterasi untuk mencari akar hampirannya atau akar pendekatannya. Nah, pada intinya hampiran akar yang sekarang itu akan menjadi hampiran akar yang sekarang itu didekati dari akar yang sebelumnya. Seperti itu iterasi-iterasi yang akan kita lakukan di metode terbuka ini. Nah, untuk metode terbuka ini akan ada 3 metode yang akan kita bahas. Ada metode iterasi titik tetap, kemudian ada metode tali busur, dan ada metode Newton-Raphson. Nah, akan kita bahas satu persatu. Tetapi sebelum kita membahas metodenya satu persatu, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah ya. Nah, kadangkala metode yang kita lakukan di metode terbuka ini itu iterasinya bisa saja konvergen dan bisa saja divergen. Berbeda halnya dengan di metode tertutup. Kalau di metode tertutup itu pasti dia konvergen ke suatu nilai atau ke suatu akar, sedangkan di sini dia belum tentu konvergen seperti itu. Namun apabila nanti dia konvergen, maka iterasinya itu pasti lebih cepat daripada kita menggunakan metode tertutup. Nah, kita langsung bahas saja satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah metode iterasi titik tetap. Nah, di sini metode iterasi titik tetap itu merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinier dengan menyelesaikan setiap variabel X yang ada dalam suatu persamaan dengan sebagian yang lainnya sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan GX untuk masing-masing variabel X. Nah, Ibu izin off kamera dulu. Nah, untuk X akar yang memenuhi nggak bisa ya. Akar yang memenuhi X sama dengan GX inilah nanti yang kita sebut dengan titik tetap. Jadi setiap penyelesaian dari persamaan X sama dengan GX ini itulah yang nantinya kita sebut dengan titik tetap. Jadi intinya di metode iterasi titik tetap, persamaan yang awalnya itu adalah fx sama dengan 0 gitu. Ini akan kita ubah menjadi dalam bentuk x sama dengan gx. Intinya seperti itu. Jadi persamaan yang awalnya itu adalah fx sama dengan 0, dia kita ubah atau kita susun kembali menjadi bentuk x sama dengan gx. Nah, terus bagaimana kita untuk mencari prosedur iterasinya? Nah, prosedur iterasinya itu dapat dicari dengan memilih nilai awal sebarang. Jadi kita mencari tebakan awal sebarang, yaitu kita sebut dengan X0. Nah, maka kita dapat melakukan prosedur iterasi hampiran titik-titik tetap fungsi tersebut, yaitu dengan menggunakan ini.
xn plus 1 sama dengan fungsi G di xn, di mana n-nya di sini dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan iterasi, terbentuk iterasi atau prosedur iterasi ya. Jadi intinya berarti akar setelah itu kita peroleh dari nilai fungsi akar sebelum. Itu yang dimaksud dengan iterasi titik tetap. Nah, kita lihat di sini supaya lebih mudah dimengerti dalam bentuk gambar ilustrasinya. Oh, note-nya harus dihapus ya. Clear. Ya. Nah, di sini Ibu berikan suatu fungsi. Fungsi Y sama dengan GX ini. Y sama dengan GX. Kemudian kita berikan suatu garis, di mana garisnya itu adalah Y sama dengan X. Nah, kita melakukan tebakan awal. Tebakan awalnya di sini itu adalah X0. Kemudian kita cari nilai fungsi di X0. Itu kita dapat di sini. Seperti ini. Kemudian nilai fungsi X0 di sini. Suara Ibu bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, inilah yang akan kita cari nilai X-nya. Kita perolehkan di sini ya, GX0-nya ini ya. Nah, GX0 inilah yang nanti akan sama dengan XN plus 1. Jadi kita ambil di sini, kita peroleh X0 tambah 1, berarti kita peroleh X1-nya di sini. Kemudian kita cari lagi nilai fungsi X1 di sini. Kita peroleh ini. Ini nilai fungsi di X1, nilai fungsi di X1 ini sebagai nilai nanti yang akan kita peroleh X2 di sini. Kemudian kita cari lagi nilai fungsi di X2 di sini. Kita peroleh di sini. Ini nilai fungsi di X2. Kemudian nilai fungsi di GX2 ini kita ambil untuk menjadi tebakan yang ketiga. Kita cari tebakan ketiganya di sini. Seperti itu terus-menerus. Berarti nanti untuk mencari X4 sama, kalian cari dulu nilai fungsinya, kalian peroleh di sini. Ini nilai GX4, kemudian inilah yang menjadi tebakan kelima. Kalian ambil untuk mencari tebakan kelima, kalian peroleh di sini. Begitu terus-menerus sampai nanti dia mendekati akar sejatinya. Seperti itu. Jadi hampiran akar sejatinya. Nah, itu prosedur iterasi titik tetap secara gambar atau secara grafik ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia algoritmanya? Nah, untuk algoritmanya itu Ibu berikan di sini. Ya. Nah, ini algoritma dari iterasi titik tetap. Nah, untuk mencari akar persamaan fx sama dengan 0, berarti kita dapat melakukannya dengan cara mengubah persamaan fx sama dengan 0 ini. Harus diambil. Mengubah persamaan fx sama dengan 0 ini. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan gx. Nah, berarti inputnya nanti akan ada 4, yaitu pertama adalah nilai fungsi fx, kemudian tentu saja nilai hampiran awal x0 atau nilai tebakan awalnya, kemudian ada toleransi, dan bisa juga kita tambahkan dengan IMAX atau nilai maksimum dari iterasi. Seperti itu. Nah, kemudian outputnya
atau keluarannya itu adalah, bentar, bermasalah. Ya. Outputnya itu adalah akar dari galat, akar, galat, dan iterasi, Mbak Ibu. Jadi ada akar, galat, dan iterasi. Jumlah iterasinya ada berapa? Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, di sini Ibu berikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentu saja kita ubah dulu persamaan fungsi fx, f di x itu sama dengan 0, ke dalam bentuk x sama dengan g di x. Nah, kemudian untuk I sama dengan 0 sampai dengan iterasi maksimum. Atau bisa juga kita katakan untuk I-nya itu, sebentar Ibu, buka semuanya dulu. Ya. Untuk I-nya itu dari 0 sampai dengan 1, sampai dengan N gitu. 0, 1, 2, sampai dengan N. Maka di sini kita akan mempunyai sebuah fungsi, yaitu di mana prosedur iterasi hampiran titik-titiknya, titik-titik tetapnya itu kita dapat dengan cara xi plus 1 sama dengan g di xi, di mana I-nya itu dari 0 sampai N tadi ya. Kemudian kita cari gradiennya. Gradiennya itu nilainya didapat dari G di XI dikurangi G di XI min 1 dibagi dengan XI dikurangi XI min 1. Nah, jika nilai fungsi di XI sama dengan 0, atau di sini nilai dari galat relatifnya itu katanya kurang dari T atau kurang dari toleransi. Kalau biasanya juga biasa diberikan epsilon sama ya. Jadi kalau dia ngasih epsilon itu juga artinya toleransi. Maka berarti akarnya itu sama dengan XI. Jadi jika nilai fungsinya itu sudah sama dengan 0, maka akarnya itu akan sama dengan XI. Nah, ini jadi ada dua kategori iterasi dikatakan berhenti. Yang pertama yaitu ketika nilai fungsi di XI itu sudah sama dengan 0, atau yang kedua galatnya itu sudah kurang dari epsilon. Ini galat relatif. Ini galat relatif. Bu, kalau kita pakai galat biasa bisa-bisa. Jadi kalian pakai galat yang biasa yaitu nilai mutlak dari XI dikurangi dengan XI min 1 itu kurang dari epsilon. Seperti itu. Kalau kalian misalnya menggunakan galat mutlak biasa, bukan galat relatif ya. Ini tulisannya agak sedikit tidak baik ya, gara-gara pakai not Ibu. Nah, seperti itu kriterianya. Nah, jika gradiennya itu justru lebih besar dari 1, dalam artian berarti nanti akan kita kenal kalau gradien itu kan adalah turunan suatu fungsi ya. Berarti jika turunan dari suatu fungsi itu lebih dari 1, maka iterasinya itu divergen. Seperti itu. Dan lainnya berarti iterasi konvergen. Jadi syarat suatu iterasi itu konvergen atau dia memperoleh akar sejati itu adalah dia kurang dari 1. Kalau dia lebih dari 1, maka tentu saja kita akan tidak memperoleh akar. Dalam artian akan terjadi divergensi seperti itu ya. Nah, kita melakukan prosedur iterasi seperti ini, harapannya dengan melakukan prosedur atau algoritma ini, kita dapat memperoleh barisan tebakan awalnya tadi, yaitu X0, X1, X2, X3, dan seterusnya, yang nantinya tentunya akan konvergen ke R tadi, yaitu ini, akar tadi.
dan tentunya dia memenuhi persamaan X sama dengan GX yang merupakan bentuk lain dari fungsi di X sama dengan 0. Nah, maka nilai R di sini inilah yang nanti kita sebut sebagai pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Ya, pembuat nol fungsi. Ya, oke. Ya, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan itu. Ya, kemungkinan pertama tadi kita bisa mengubah dalam bentuk X sama dengan 3 per X min 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita bisa mengubah dari dia dalam bentuk X sama dengan akar 2X 3. Nah, kemungkinan yang ketiga, kira-kira gimana kalau yang ketiganya? Tadi kita sudah dari sini, kemudian kita sudah memfaktorkan yang ini dulu. Berarti kita coba yang 2X-nya itu sama dengan X kuadrat dikurang 3 ya. Ibu hapus dulu. X kuadrat itu sama dengan, ini kok. Ya. 2X maksud Ibu tadi. 2X sama dengan X kuadrat dikurangi 3. Nah, sampai ini berarti kita perolehnya sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Nah, ini kemungkinan yang ketiga. Nah, ada 3 kemungkinan. Yaitu yang tadi yang pertama adalah X sama dengan 3 per min 2. Kalau tidak salah, baru yang kedua itu adalah X sama dengan akar X plus 3. Baru yang ketiganya adalah X sama dengan X kuadrat min 3 dibagi dengan 2. Nah, akan kita bahas satu persatu bagaimana sih kemungkinan dari ketiga ini. Apa hubungannya dengan nantinya terkait dengan iterasi. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dimulai dari yang kemungkinan pertama dulu ya. Di mana X kuadrat min 2X min 3. Tadi kan kita ingat fungsi f sama dengan 0. Ini akan kita ubah menjadi fungsi X sama dengan GX. Susah ya kalau pakai not ya. Nah, berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0-nya. Ini kita ubah menjadi X kuadrat sama dengan 2X ditambah 3. Oh, berarti X-nya itu sama dengan akar dari 2X plus 3. Nah, dalam hal ini berarti yang akar 2X plus 3 ini, inilah yang nanti akan kita anggap sebagai fungsi G di X. Yang ini tadi. Jadi fungsi F di X sama dengan 0, kita ubah ke dalam fungsi G di X. Nah, ingat tadi prosedur iterasi itu akan terjadi ketika kita mengambil Xn plus 1-nya itu sama dengan G di X. Berarti dari sini kita simpulkan Xn plus 1 itu sama dengan akar dari 2Xn ditambah dengan 3. Seperti itu. Nah, jadi prosedur iterasinya itu akan dimulai dari sini. Nah, bagaimana cara kita memulai prosedur iterasinya? Berarti langkah awal yang kalian lakukan itu adalah kalian melakukan tebakan awal. Ibu dari slide selanjutnya saja. Nah, tebakan awalnya. Nah, kalau kalian ingat, sebenarnya kan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 itu kalau di metode analitik ya, dia sudah bisa kita faktorkan dan sudah dapat hasilnya gitu kan. Yaitu X
dikurangi 3 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Ada 2 akar gitu ya. Nah, kita lakukan saja dulu tebakan awalnya. Nah, kita ambil tebakan awalnya, misalnya itu adalah X sama dengan 4. Berarti tebakan awalnya kita ambil X0-nya itu sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat tebakan awalnya itu adalah X0 sama dengan 4. Berarti kita lakukan iterasi yang pertama. Nah, ingat tadi Xn plus 1 itu akan sama dengan G di Xn. Oh, berarti untuk mencari X1 berarti kita ganti di sini N-nya dengan 0. Berarti di sini X1 itu sama dengan G di X0. Nah, kita ingat tadi GX-nya itu adalah putih kayak ayam. Ya, GX-nya tadi itu adalah 2X ditambah 3. Kita ingat tadi GX-nya adalah 2X ditambah 3. Nah, berarti untuk mencari X1 itu sama dengan akar dari 2 kan G di X0. Berarti X-nya ini kita ganti dengan X0, kita tambah dengan 3. Ingat X0-nya tadi adalah 4. Oh, berarti sama dengan akar dari 2 kali 4 kita tambah dengan 3. Yaitu akar 8 ditambah dengan 3, hasilnya adalah akar 11. Nah, akar 11 coba dicari berapa itu akar 11? 3,32 dibulatkan ujungnya. 32. Oh, tapi kan tadi kita Iya, Bu. 6. Berarti harusnya setidaknya 6 angka di belakang koma. 3,316. 316. Tadi kan toleransinya 10 pangkat 6. Kalau 3166, Bu. 3,3166 24 79 25 ya berarti ya. Oke. berapa dah tuh 24? Ya. 6 aja cukup sebenarnya kan? Oh ya, Bu. Oke, Bu. Oke, 3,316625. Nah, ini nilai di iterasi yang pertama. Nah, kemudian kita cari nilai galatnya. Ingat tadi nilai galat itu kita peroleh dengan cara mengurangkan Xn plus 1 dikurangi dengan Xn. Itu harus kurang dari epsilon. Syarat dia berhenti atau nilai fungsi di Xi itu sama dengan 0. Nah, sedangkan nilai fungsi di X1 itu fungsi di 3,31625 itu belum 0 ya. Berarti kita cari dengan menggunakan ini saja. Kita cari 3,31625, kita kurangkan dengan 4, ternyata hasilnya masih 0,68 ya. Iya, Bu. Nah, ternyata ini masih lebih besar dari epsilon. Nah, oleh karena itu berarti kita harus melakukan iterasi yang kedua, di mana nilai dari X1-nya itu sudah kita peroleh, yaitu 3,31665. Nah, berarti kita peroleh, coba Ibu lanjutkan untuk iterasi yang kedua, di mana X1-nya tadi adalah 3,31665. Berarti nanti di sini karena tadi kita ingat Xn plus 1 itu kita peroleh dari nilai fungsi G di Xn. Oh, berarti untuk iterasi yang kedua ini nilai X2-nya, tebakan yang keduanya,
itu kita peroleh dari G di Xn, nilai fungsi di Xn. Xn-nya tadi adalah X1 ya berarti ya, karena N-nya 1. Tinggal kita gantikan saja akar dari 2 dikali X1-nya 3,34. 34 ya ini. Oh, Ibu sama 3,31 Bu. Ibu sama tulisan Ibu aja enggak? 316625. 3,316625 ya. 6625 ditambah dengan 3 gitu ya. Oh, berarti nanti akan kita dapat di sini berarti 6,63325 ya. Ditambah 3 berarti hasilnya adalah akar 9,63325. Nah, berapa ini hasilnya? Tiga 3,10375. 48 Bu. 48. Oke. Nah, sama kita galatnya. Kalau galatnya berarti kita kurangkan lagi 3, kita sudah dapat nih X2-nya. Berarti kita cari lagi galatnya 10,3748 dikurangi 4. Oh, berarti nanti hasilnya adalah 0,91622 ya. Nah, ternyata ini masih lebih besar dari epsilon. Nah, berarti masih berlanjut seperti itu. Nah, seperti ini metode titik tetap sampai kita temukan bahwa galatnya itu kurang dari epsilon, di mana epsilonnya tadi itu adalah 10 pangkat negatif 6. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu?